karena dosa ya, tapi lebih ketakut kalau orang lihat. Terus karena terlalu banyak ekspektasi orang saat aku pakai jilbab. Kayaknya harus bagus banget. Harus benar-benar ibu peri lah gitu, nggak boleh. Pemirsa Silat RCTI, akhir pekan kemarin jagat maya kembali diramaikan sederet berita heboh yang jadi sorotan. Mulai dari cantiknya Elea yang berulang tahun ke-11, dipuji mirip Jisoo Blackpink, hingga viral wajah misterius muncul dari dasar sungai yang mengering, diduga berusia 2000 tahun. Dan inilah sederet berita heboh yang jadi sorotan versi Silat. Cantiknya Elea yang berulang tahun ke-11 dipuji mirip Jisoo Blackpink. Shakila Eleanor Amira atau yang akrab disapa Elea, putri pasangan Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati tanggal 28 Oktober kemarin, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Tak hanya memberikan surprise ulang tahun, Ussy dan Andika juga menggelar perayaan ulang tahun sang putri tercinta di sebuah tempat bermain. Warganet pun banyak yang salfok dengan kecantikan Elea yang disebut mirip Jisoo Blackpink. Benarkah? Happy birthday Elea, happy birthday, happy birthday. Happy birthday my princess. Hairin, Princess Hairin. Ya. Dia sukanya Hairin. Ya mungkin dengan begitu anak-anak makin bisa belajar apa yang dilakukan orang tuanya tuh seperti ini dan bisa memberi contoh yang baik lah buat mereka. Mau jadi apapun anak-anak itu urusan nanti, tapi yang penting kita memberikan satu hal yang positif terus ke anak-anak, contoh yang baik buat anak-anak. Orang tua mana yang nggak kepengen hidup anaknya lebih baik? Iya. Pasti semua orang tua pengen anaknya hidup Lebih baik dari kita, baik dari dari orang orang tuanya itu sendiri. Lucunya reaksi Vidi Aldiano saat tahu Prilly pernah pacaran dengan Kiki Cowboy Junior. Kabar mengejutkan jika Prilly Latukonsina ternyata pernah berpacaran dengan Kiki ex Cowboy Junior ketika mereka sama-sama masih remaja. Memantik ketidakpercayaan Vidi Aldiano lantaran hal tersebut tidak diketahui sama sekali oleh teman-teman terdekat mereka, termasuk juga Vidi yang sering dijuluki duta persahabatan artis. Prilly pun berdalih jika saat itu sebenarnya ia belum paham sepenuhnya konsep pacaran, meski Kiki adalah cinta pertamanya. Namun yang membuat Prilly terkaget-kaget, ternyata namanya ditulis oleh Kiki sebagai mantan terindah. Pril, lu lupa kita mantanan. Woi, gua kagak tahu. Prilly, apaan? Lu kagak cerita sama Kiki? Apaan sih, Prilly? Beneran? Itu tuh cinta-cinta monyet waktu zaman kita sinetron. Tunggu Weki sebagai Prilly, mantan lo. pencapaian karir gue itu bukan Cowboy Junior tapi pacaran sama lu. Gue bahkan gak ngerti konsep berpacaran itu kayak gimana. Tanya Kiki, dia bahkan gak pernah pegang tangan gue. Ya, Ki. Terus tiba-tiba dia udah gak mau lagi gitu karena katanya gue cuek. Bentar, ini kapan? Kapan ini tuh Zaman kapan? dulu waktu masih kecil dia masih Cowboy Junior. Sekecil apa? Ini pacar pertama lu. Prilly. Bisa-bisanya lu Gue juga gak tahu, emang gue pacar pertama lu? Gue gak pernah pacaran, Ki. Lu berarti iya. Gak pada saat gue gak pernah bahkan ditembak sama cowok. Ya berarti ini pacar pertama lu. Dia yang pertama menyatakan cinta. Iya, kita selama ini cuma pernah ditanya doang. Ki, emang lu mantannya Prilly? Iya, semua orang, hah? Kok kayak maksudnya semua orang ada hahnya? Kenapa? Kenapa harus ada hahnya? Kagak. Kayak dibandingkan
Yang lain-lain. Iya. Ini kalau dijejerin semua mantannya Prilly, gua doang yang paling Terus gue tuh kaget pas Kobo Junior tuh ngeluarin buku kan. Mm-mm. Terus dia nulis nama gue sebagai mantan terindah. Masih nggak malah terindahnya Prilly. Abis itu gue gini, hah? Emang iya? Gue gitu Lu soalnya lu jadinya. nggak ngerasa lu pernah pacaran, tapi Gue deket. nggak tahu itu emang dihitung Pacaran. pacaran ya, karena bener-bener kayak cuma seminggu kan. Enggak seminggu. Seminggu Enggak Ki. seminggu, Pril. Yang lu rasain tuh berapa hari? Yang gua rasain ada kali 3 bulan. Nggak ada Kiki. Aku nggak masalah punya jodoh yang jauh lebih tua atau ya asal jangan jauh lebih muda banget ya. Kalau lebih muda ya 2-3 tahun aja gitu. Tapi kalau jauh lebih tua aku nggak masalah karena ya aku juga cocok sama orang yang lebih tua dan ya nggak masalah sih, aku mah umur nggak masalah di aku. Cuma ya menurut aku hidup itu pilihan ya, aku memilih untuk berkarir dan bekerja ya otomatis waktunya memang dialokasikan ke situ. Raisa yang ceritakan alasan dirinya tak foto bareng Jungkook BTS. Penyanyi Raisa sempat membuat para ARMY iri saat ia bertemu dengan Jungkook BTS dalam sebuah event di Jepang belum lama ini. Namun sayangnya pelantun tembang mantan terindah ini tidak berfoto bersama maknae boy grup BTS tersebut. Untuk yang satu ini Raisa beralasan ia memang tak ingin membuat Jungkook tidak nyaman. Meski begitu Raisa mengaku sempat berkomunikasi dengan pelantun Seven tersebut di belakang kamera. Hal ini justru membuat momen yang amat spesial buatnya. Itu kan kayaknya cuma set sebentar banget Jungkook ada di situ. Tapi sebenarnya tuh lama banget. Jadi dia tuh ada di situ sekitar kita ada di jarak sedekat itu sekitar 1 jaman gitu. Emang nggak tahu kenapa begitu dia deket tuh kita tuh ngerasa sungkan gitu loh untuk nge-candid dia dan teriak-teriak kayak gitu karena emang deket banget gitu. Banyak banget kan yang nanya, ya ampun udah sedekat gitu diam aja, udah sedekat gitu nggak dipanggil gitu. Panggil guys, berinteraksi, tapi nggak on cam. Jadi aku nggak pengen gitu loh kayak pas aku manggil dia Jungkook gitu, terus pas dia nengok yang dilihat ini gitu. Aku pengennya kayak punya real moment gitu loh. Jadi ada aku manggil dia Jungkook gitu, terus dia nengok, terus aku bilang are you gonna sing gitu. Soalnya kan berisik banget kan itu DJ-nya. Oh, are you gonna sing? Oh. Terus kayaknya nggak denger atau nggak ngerti gitu, terus dia kayak cuma senyum terus balik badan. Itulah interaksiku dengan Jungkook. Nah kalau aku sih karena aku punya anxiety, jadi memang cara misalkan aku nyamperin orang dibanding orang nyamperin aku tuh pasti lebih baik untuk anxiety aku gitu. Cuma kan sekarang karena udah lama mungkin ya, jadinya aku udah bisa manage itu lebih baik. Itu sih emang udah dari kecil agak takut rame, terus juga ya kayak takut ngelihat orang lari kayak gitu-gitu, emang udah dari kecil nggak tahu kenapa. Heboh uang saldo di rekening Cinta Kuya tinggal $3. Ngaku kalau lapar minum air putih. Cinta Kuya berhasil membuat sang ayah Uya Kuya shock lantaran saldo rekeningnya yang hanya tersisa $3,39. Karenanya Uya pun menegur Cinta untuk tidak sungkan minta uang jika saldo rekeningnya sudah menipis. Lantas apa alasan Cinta enggan meminta uang saku tambahan? Dan benarkah untuk menahan lapar, Cinta sampai hanya minum air putih saja di kampus? Ya ampun Cinta, kamu reken saldo tinggal $3. Ini serius, kamu kenapa gak bilang papa Ngapain aku bilang? Bilang papa transfer. Ya, tapi kan papa lagi banyak going on something. $3, tinggal $3. Hah? Ya kan papa lagi pusing sama keadaan Eyang, terus belum lagi yang ada di Indonesia juga. Papa nggak bisa balik. Iya udah, papa transfer, jangan $3 minimal. Kamu berapa kek? At least $100 di tabungan, jangan. Ngomong sama papa Cin, kayak jangan kayak gitu ah. Iya oke. Kalau nggak ada uang nggak boleh nggak ngomong. Aku nggak enak tapi. $3 itu berapa sih? Di tabungan kamu tinggal 45.000. Terus gimana caranya kamu makan tiap hari di kampus?
Ya balik ke rumah makan yang ada atau enggak minum air putih. Ngaco anak lu nih, Rit. Cinta kemarin sebulan itu nggak sampai 10 juta untuk tinggal di Amerika, tapi termasuk bayar listrik ya. Bayar listrik, bayar air. Jadi bener-bener pas-pasan. Ya kemarin kakak kamu nggak kehabisan duit. Dia datang ke restoran teman saya. Dia bilang mau makan tapi nggak mau gratis. Akhirnya dia cuci piring apa kerja sejam kan dapat $17, cuma buat makan doang. Boleh. Sama temen gue udah bilang udah makan aja gratis, nggak mau om, nggak mau minta-minta. Gue diceritain sama temen gue, cintanya emang nggak cerita. Belajar mandiri, jadi belajar bagaimana kita harus struggle dan berjuang untuk mencari uang. Karena gue udah bilang, walaupun Cinta Nino adalah anak artis, bapaknya ya cukup gitu ya, bukan berarti itu uang kalian gitu kan. Jadi karena papanya juga dulu kan bener-bener struggle ya. Zaman kuliah juga bapak gue bukan orang susah, keluarga gue orang ada, tapi kan gue dulu kuliah pakai duit sendiri. Cinta Nino tuh mungkin harus meniru apa yang gue lakukan dulu zaman kuliah. Gue jualan celana kodurai, jualan mobil, jualan handphone bekas gitu kan. Dan itu akan gunanya bukan sekarang, tapi buat nanti. Mereka akan bisa mencari peluang-peluang bisnis di kemudian hari. Viral di sosial media. Viral wajah misterius muncul dari dasar sungai yang mengering, diduga berusia 2000 tahun. Belum lama ini viral di jagat maya penemuan pahatan berbentuk wajah manusia purba yang diyakini berusia sekitar 2000 tahun silam di wilayah Amazon, Amerika Selatan. Penemuan ini terjadi saat kekeringan ekstrim melanda wilayah sungai Amazon yang mengakibatkan penurunan permukaan air sungai yang terparah dalam 1 abad terakhir ini. TPST Bantar Gebang kebakaran, langit gelap tertutup asap hitam. Tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang Bekasi dilanda kebakaran hebat hari Minggu kemarin. Kobaran api yang melalap gunungan sampah menyebabkan asap hitam tebal membumbung tinggi di langit. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran setempat menurunkan 12 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Heboh, para artis ikut pesta kostum Halloween jadi sorotan. Di penghujung bulan Oktober, sederet artis tanah air mulai dari Bunga Citra Lestari hingga Nia Ramadhani latah ikut merayakan Halloween. Nia tampil ala Snow White. BCL memilih menjadi salah satu karakter hantu di film horor The Shining. Vidi Aldiano tampil dengan karakter badut Pennywise dari film It. Ayu Dewi dengan tampilan Cleopatra, serta ada juga anak artis yang berdandan menyerupai hantu asli Indonesia. Udah kelar make up, waktunya ganti baju.
gitu, pada heboh. Curhat alasan Rahel V-nya ubah penampilan karena lelah dihujat netizen tuai sorotan. Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh curhat Rahel V-nya yang mengaku lelah dihujat netizen. Ya, Rahel V-nya menjadi salah satu selebgram papan atas tanah air yang kerap menuai kontroversi dan juga menjadi sorotan. Terbaru mantan istri Niko Al-Hakim alias Okin ini mengungkapkan alasannya tak lagi berhijab serta tak lagi memakai pakaian-pakaian tertutup. Ya, ibu dua anak ini berdalih memakai pakaian tertutup ternyata telah membebaninya. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penampilannya seperti sekarang yang kerap terbuka. Waktu hijab mirip sama Aurel. Emang dulu kenapa mutusin gak mau pakai hijab lagi gitu? Pertama kali aku pakai hijab tuh aku nggak disuruh sebenarnya sama siapapun, emang keinginan aku sendiri. Dan lama-lama nyaman, cuma sebenarnya aku tuh bukan yang bener-bener pakai hijab setiap hari. Mungkin sering ada di depan kamera, jadi semakin lama tuh semakin pressure saat orang nggak lihat kita nggak pakai jilbab gitu. Jadi di situ aku kayak takut kalau nggak pakai jilbab. Takutnya tuh bukan takut karena dosa ya, tapi lebih ke takut kalau orang lihat. Terus karena terlalu banyak ekspektasi orang saat aku pakai jilbab. Kayaknya harus bagus banget. Harus benar-benar ibu peri lah gitu. Nggak boleh kelihatan di tempat A. Situ aku ngerasa ya mungkin belum waktunya gitu. Itu aja sih. Deep is a deep ya. Jadi kita jangan diikutin lah, itu satu hal yang tidak bagus untuk diikuti. Jangan lupa saksikan Silet dari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi.